Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausyah dengan NIM 1919 1050 1075 kelas A. Saya berasal dari program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai mata kuliah analisa sumber daya dan daya lingkungan, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitannya dengan SDGs. Sebelum berlama-lama, kita lanjut yuk ke materinya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitannya dengan SDGs. Yang pertama adalah konsep daya dukung secara umum. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dengan demikian, konsep daya dukung secara umum dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi ketersediaan, dengan melihat karakteristik wilayah dan potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Lalu yang kedua dilihat dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta arahan kebijakan prioritas suatu wilayah. Selanjutnya ada daya tampung lingkungan. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menampung atau menyerap zat energi atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang dibuang ke dalamnya. Daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kapasitas atau kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi, dan kemampuan memperbarui diri. Daya dukung lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Pelestarian daya dukung lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya adalah daya dukung lingkungan berdasarkan kajian teori. Yang pertama ada menurut Binder and Lopez pada tahun 2000. Dalam perspektif biofisik wilayah, daya dukung dapat didefinisikan sebagai jumlah maksimum populasi yang dapat didukung oleh suatu wilayah, sesuai dengan kemampuan teknologi yang ada. Lalu yang kedua menurut Sumarwoto pada tahun 2001. Daya dukung lingkungan pada hakikatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap persatuan luas dan waktu di daerah itu. Selanjutnya adalah menurut Hanna pada tahun 1999. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu kapasitas penyediaan atau supportive capacity dan kapasitas tampung limbah atau assimilative capacity. Selanjutnya daya dukung lingkungan berdasarkan peraturan. Yang pertama ada undang-undang menurut Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup, kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang konsep dan ruang lingkup daya dukung lingkungan yang berbunyi daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Selanjutnya adalah 4 konsep daya dukung lingkungan. Yang pertama ada daya dukung ekonomi, yang kedua daya dukung sosial, yang ketiga ada daya dukung lingkungan atau ekologis, lalu yang keempat adalah daya dukung fisik. Komponen daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu kapasitas penyediaan atau supportive capacity dan kapasitas tampung limbah atau assimilative capacity. Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama ada kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.
Lalu yang kedua, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Lalu yang ketiga, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Selanjutnya adalah status daya dukung lahan. Status daya dukung lahan diperoleh dari pembanding antara ketersediaan lahan atau SL dan kebutuhan lahan atau DL. Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan. Bila ketersediaan lahan lebih besar dari kebutuhan lahan, maka daya dukung lahan dinyatakan surplus. Dan jika ketersediaan lahan lebih kecil dari kebutuhan lahan, maka daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Selanjutnya adalah konsep supply demand. Konsep ini digambarkan melalui dua sisi. Yang pertama ada sisi permintaan atau demand, dan yang kedua adalah sisi penawaran atau supply. Sisi permintaan lebih didasarkan pada kebutuhan dan pola konsumsi akan sumber daya alam dan dan jasa lingkungan seperti lahan, air, dan sumber daya alam lain. Lalu dilihat dari sisi supply, umumnya digambarkan dengan neraca air, neraca sumber daya dan lingkungan, neraca lahan, dan potensi lahan. Potensi lahan ini untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti beras, jagung, dan sebagainya. Lalu interaksi penyediaan dan penggunaan akan menggambarkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan atau carry capacity. Keseimbangan sisi supply dan sisi demand dari sumber daya alam digambarkan oleh ecological footprint dan carrying capacity. Ini akan menentukan besaran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, beserta status yang diakibatkan oleh pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Selanjutnya adalah komponen penentu daya dukung lingkungan, yang terdiri dari daya lenting, tingkat teknologi, lalu preferensi konsumen, permintaan sumber daya alam, dan isu-isu distribusi serta pemerataan. Selanjutnya adalah pendekatan kajian daya dukung lingkungan atau DDL. Pendekatan kajian daya dukung lingkungan atau DDL adalah pedoman daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah berdasarkan Permen Lingkungan Hidup nomor 17 pada tahun 2009. Yang pertama adalah kajian daya dukung lingkungan dalam aspek lahan, kemampuan lahan. Yang kedua adalah kajian daya dukung lingkungan berdasarkan aspek air. Selanjutnya adalah evaluasi DDL dalam penataan ruang, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah evaluasi pemanfaatan ruang atau existing, di mana pemanfaatan ruang saat ini akan dievaluasi DDL existingnya, yang kemudian akan menghasilkan 3 rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi upaya peningkatan DDL, seperti teknologi konservasi, pola hidup yang meliputi sosial dan budaya, lalu kebijakan fiskal. Yang kedua adalah rekomendasi mitigasi bencana. Lalu yang ketiga adalah rekomendasi perubahan penggunaan lahan. Selanjutnya adalah evaluasi rancangan RT/RW, di mana rancangan RT/RW tersebut kemudian akan dilakukan evaluasi DDL rancangan RT/RW. Kemudian akan dilakukan penyempurnaan draft RT/RW. Selanjutnya adalah daya dukung lingkungan dan kaitannya dengan SDGs. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah pengganti dari Millennium Development Goals atau MDGs. Bedanya SDGs ini menganut model keberlanjutan mutakhir. Jika pada MDGs sebelumnya adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan dipisah, maka pada Sustainable Development Goals SDGs ini melihat hubungan ketiganya secara komprehensif, yaitu ekonomi merupakan bagian dari sosial dan sosial bagian dari lingkungan. Konsep dari pembangunan yang berlanjut ada dua, yaitu konsep kebutuhan dan konsep keterbatasan. Konsep pemenuhan kebutuhan difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sementara konsep keterbatasan adalah ketersediaan dan kapasitas yang dimiliki lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berlanjutnya pembangunan dapat terwujud apabila terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan keterbatasan yang ada saat itu. Lingkungan tidak hanya adalah lingkungan alamiah saja, namun juga lingkungan sosial dan lingkungan binaan. Lebih lanjut lagi, daya dukung dapat diperluas menjadi daya dukung alamiah atau lingkungan alam, daya dukung sosial yang berupa ketersediaan sumber daya manusia
dan kemampuan finansial. Jadi, dengan adanya pengelolaan lingkungan yang baik dan input teknologi, maka daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup makhluk yang ada di dalam lingkungan tersebut. Kota yang sustainable adalah kota yang perkembangan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetensi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan, vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya, tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, diperlukan 5 prinsip dasar. Yang pertama adalah environment atau ekologi, lalu yang kedua ekonomi atau employment, lalu yang ketiga equity, engagement, dan yang terakhir adalah energy. Selanjutnya adalah studi kasus. Saya mengambil mengenai analisa daya dukung dan daya tampung ruang permukiman di kota Kediri. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan berakibat terhadap menurunnya kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan, baik lahan, air, maupun udara. Oleh karena itu, pemanfaatan penggunaan lahan harus memperhatikan karakteristik lahan. Kota Kediri sebagai kota terbesar ketiga di Jawa Timur tidak luput dari pertumbuhan penduduk. Daya tampung ruang permukiman berdasarkan kesesuaian lahan di kota Kediri sebesar 337.412 jiwa, sedangkan jumlah penduduknya adalah 312.538 jiwa. Status daya dukung lahan dapat diketahui dari perbandingan jumlah penduduk saat ini dengan daya tampung ruang permukiman yaitu 337.412 jiwa, lebih besar dari 312.538 jiwa, sehingga daya dukung berdasarkan kesesuaian lahan di kota Kediri dinyatakan belum terlampaui. Daya tampung ruang permukiman di kota Kediri berdasarkan tabel di samping dapat diketahui menampung hingga tahun 2019, di mana perbandingan jumlah penduduk dengan daya tampung lebih besar jumlah penduduk dibandingkan dengan daya tampung di tahun tersebut, sehingga daya dukung pada tahun 2009 dinyatakan terlampaui. Dapat dilihat pada tabel, pada tahun 2016 jumlah penduduknya adalah 320 jiwa 510, sedangkan daya tampungnya adalah 337.412. Lalu pada tahun 2017 adalah 328.687 jiwa, sedangkan daya tampungnya adalah 337.412 jiwa. Sedangkan pada tahun 2018 adalah 337.072 jiwa, sedangkan daya tampungnya adalah 337.412. Lalu pada tahun 2019 ini jumlah penduduknya telah mencapai 345.670 jiwa, sedangkan daya tampungnya adalah 337.412 jiwa, sehingga pada tahun 2019 ini daya tampungnya telah dinyatakan terlampaui. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat dilakukan rekomendasi untuk pemanfaatan ruang, terutama pemanfaatan ruang untuk lahan permukiman. Menurut RT RW, lahan yang digunakan untuk permukiman sudah sesuai dengan lahan untuk peruntukannya untuk permukiman. Akan tetapi, alokasi lahan masih kurang baik, karena lahan untuk permukiman sudah terlampaui. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali mengenai lahan yang dialokasikan sebagai permukiman. Daya tampung untuk permukiman berdasarkan RT RW Kota Kediri sudah terlampaui dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dan tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang bersifat tetap. Perlu adanya pemberian zona pada setiap daerah untuk mengetahui tingkat ketersediaan lahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab kesimpulan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan, sedangkan daya tampung kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 komponen, yaitu kapasitas penyediaan atau supportive capacity dan kapasitas tampung limbah atau assimilative capacity. Kesesuaian lahan berhubungan dengan daya dukung lingkungan, karena ketika suatu lahan digunakan untuk pemanfaatan lahan tertentu, maka perlu diketahui apakah daya dukung lingkungan sekitar dapat mendukung pemanfaatan lahan tersebut.
Dengan memahami mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan, kita dapat rekomendasi yang cocok untuk pemanfaatan ruang ke depannya, sehingga dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan pemanfaatan ruang. Saya telah selesai menyampaikan materi mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih.